Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Kagak semenit, Bray. Ntar ada udah jalan turun dulu kan. Herannya. Aneh gitu loh. Makanya udah ayo percepat, jadi kita punya kemantapan hati. Apalagi kita orang laki makin ngerti kalau kita sudah berumah tangga itu bukan main-main. Ya, kita punya izzah, punya harga diri, kan harga diri laki-laki ya kita bekerja. Makanya saya bilang ini pusat leret banget lagi masalah koperasi, nggak menjadi leret sih gitu loh. Ini banyak teman-teman yang membutuhkan peluang-peluang kerja. Ayo dong, bismillah dong, yuk kita gaspol dulu. Ini gimana caranya ini supaya operasi MBI ini terbuka gitu loh. Karena saya pengen sekali MBI ini secara umum ya, kami menginginkan sekali MBI ini menjadi wadah para bankers ini untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu loh. Bukan cuma kumpul doang mungkin sekedar kajian, bukan. Kita juga perlu ngegas. Ya, karena ganteng kita di atas motor gede, gawe di mana bro? Anggur, kan gak enak betul gitu. Gas bro, ya. Kita menginginkan kebaikan untuk mendapatkan kemuliaan. Caranya bagaimana? Ilmu dikedepankan. Ustaz, apa sih yang membuat orang itu kok lambat saat dia berbuat baik? Yang ada curhat mulu, ngobrol mulu gak beres-beres. Duit mau keluar buat beli kopi di kafe. Curhat pun terus disampaikan, tapi solusi nggak pernah didapatkan. Nggak berasa lubang kubur makin dekat. Hei bro, ini kain kafan sedang ditenun. Kita jangan tenang-tenang saja. Udah sering dibilang mati nggak nunggu tua, ya, mati nggak nunggu sakit. Kalau antum sering pakai motor, antum dekat dengan maut. Ya, jadi permasalahan kalau kematian mendatangi antum, apa yang antum tinggalkan buat keluarga antum? Lawang silah kalau Nabi Yakub aja mengatakan mata bunuh Nabi Ba'di. Ini Nabi loh. Ada rasa khawatir kalau nanti saya meninggal walaupun saya seorang Nabi. Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub alaihissalam, mata bunuh Nabi Ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku wafat nanti? Masihkah Allah yang kau sembah dengan cara yang kuajarkan? Masihkah kau menyembah Allah dengan cara-cara yang ulama lakukan? Atau jangan-jangan kau menjadi abdul dinar, hamba-hamba uang, menjadi hamba-hamba pekerjaan? Nabi saja khawatir gitu loh. Ya wajar kalau kita di Muslim Baker Indonesia ini timbul kekhawatiran gitu loh. Karena yang namanya ma'isyah buat laki-laki ini kan harga diri gitu. Ayo dong. Ini timing yang paling tepat. Kita berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas alam yang Allah fasilitasi negeri kita. Negeri yang dikatakan baldatun thayyibah cuma belum rabun ghafur. Negeri yang ulama katakan ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Akrim minni ummataka salam ya Muhammad. Kabarkan kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum anna jannata thayyibatut turab. Admatul ma'ian. Wasajaratul la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kabarkan kepada umatmu wahai Muhammad, kabarkan salam dariku, dan kabarkan pula kepada mereka bahwa sorga itu betul-betul tanahnya bagus, subur. Airnya bisa diminum, bentuknya datar, gampang ditanam. Indonesia banget. Ya, walaupun nggak berani kita mengatakan Indonesia itu sorga, tapi apa? Karakter itu ada di negeri kita. Nah kalau sampai negeri kita seperti itu, kenapa kita anak bangsa kok nggak bisa membangun di negeri ini? Akhirnya yang ada apa? Indonesia persis kayak negeri Taiwan. Di Cina pada pakai sepeda semua orang sekarang. Maaf nih pengusaha sepeda, saya nggak bilang sepeda salah ya. Cuma lama-lama serasa di Hongkong, serasa di Cina juga saya bilang ya. Silakan boleh, di Jawa juga boleh. Tapi bukan cuma itunya. Jadi pembangunan negerinya, ayo dong kita bisa kelola. Pandemi COVID-19 ini kan ujian membuat kita cerdas. Harusnya kita cerdas, kita bisa survive. Susah kan, aku mau ngomong enteng bener saya. Kita kan lagi di lockdown, Ustaz. Saya udah sering bilang, keong di lockdown bro. Keong di rumah betul. Abis ini kita nyari keong, kalau masih nggak percaya juga. Keong di lockdown masih gaul. Makan aja tuh keong. Dia ngayak kemana-mana keong. Masa kita kalah sama keong? Saya lagi bikin kolam lele di Bogor.
Tiap maju di pojokan pohon pisang ada cacing keluar. Jadi itu cacing nggak bisa ngobrol, saya ngobrol sama cacing lah. Lu nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya tangan, hidup. Gitu. Teman saya matanya cakep, tangannya enggak ngecium mulu, kakinya begitu juga ngegeos, cakep. Alhamdulillah saya. Motornya moge, bingung berapa. Karena menjadi tambang. Kadang-kadang kita kurang membaca alam, bro. Maka saya sering bilang ini, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Allah telah mudahkan bumi buat manusia berjalan. Baiknya ya jalan gitu loh. Tapi jalannya jangan sesuatu yang nggak bermanfaat, jangan. Harus untuk sesuatu yang bermanfaat, harus. Jadi ulil albab, jadi ulil albab. Jangan sampai kita reading ini nggak ngayap, kita reading ini kita nggak belajar, jangan. Karena ada segelintir orang yang mudah-mudahan menyaksikan kegiatan ini pula. Ya, kemarin saya lagi sedikit bikin syuting karena insya Allah kita lagi bikin National Geographic Sari, di mana cara ini biar tetap bermanfaat buat kegiatan-kegiatan positif. Ada sebuah stop shoot yang kita ambil di sebuah tenda yang dibuat. Ustadz di situ ada api unggun, bakar-bakar sate sama apa KPLI itu. Oh, dikomentarin sama ustadz muda di pojokan Jawa. Ustadz kenteng, Ustadz Khawarij tuh. Saya kadang-kadang saya nggak habis pikir ustadz muda sama yang tua pada kurang ajar, betul nih. Punya mau tanya, tat pramukanya penggalang habis siaga gitu. Tenda dibikin cuma setengah jam, habis itu bubar dibilang camping. Ya, udah, biarin, nggak apa-apa. MPI jalan terus. Kul Rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhan, kemudian kita istiqomah. Supaya kita tahu bahwa kemuliaan itu seperti apa yang diperintahkan. Nah, jujur, susah tak ngegas tak. Yang ada curhat dulu baru ngegas tak. Itu orang-orang yang nggak jelas, bro. Atau curhat sebut, jangan ya. Bukan begitu bahasanya. Justru yang diinginkan kita ngegas ini fastabiqul khair. Berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Baru kita conclusion, baru kita ngobrol kesimpulannya bagaimana nih. Kayak kita reading nih. Tadi ke beberapa kota, ketemu sama ulama, orang soleh, kajian, tabligh akbar, donasi, briefing. Baru bicara curhat. Waduh, sayang banget kemarin tuh. Kita jalan di sini, kurang berhenti di sini. Harusnya gini. Kita bicara curhat tuh. Bahasanya begitu. Ya, berlomba-lomba untuk kebaikan baru kita simpulkan sebaiknya seperti apa nih. Nah, banyak orang yang nggak bisa ya. Ada beberapa penyebab. Ya, penyebab tersebut ada 7. Penyebab yang pertama karena lemah keyakinan kepada Allah. Orang kalau belum kenal Allah, ya, jujur, ini yakin itu nggak bakal timbul. Padahal ketika kita tarik gas kita, silaturahmi ke beberapa tempat, ya, saya respect loh sama Syekh Amar Bugis itu, ya. Semoga Allah muliakan beliau itu. Ya. Beliau itu orang yang berani mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena badan dia merasa nggak sehat dan nggak kuat. Sehingga dia menyimpulkan justru dalam hati yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bukan berarti kita nggak boleh olahraga ya. Ya, para sahabat juga olahraga. Mereka jelaskan tentang berkuda, berenang, memanah, itu kan olahraga semua ya. Nah, artinya berkendara. Dulu kan kuda, sekarang kuda besi. Makanya ya motor ya salah satu bentuk olahraga. Bahkan banyak juga ahli kesehatan menyarankan karena 600 kalori kita bakar setiap kita reading kan gitu ya. Minimal seperti itu ya. Intinya sih kita disuruh memanfaatkan kondisi yang seperti itu. Supaya kita tahu bahwa ada hal yang kita yakini bahwa Allah ini menjamin rezeki. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Sebenarnya orang bisa yakin Allah yang mencipta kan rububiyahnya Allah ya. Allah Al-Khaliq itu asma wa sifatnya Allah. Fi'liyahnya ya amaliyah Allahnya, rububiyahnya Allah ini, Allah mencipta manusia, Allah mencukupi. Bagaimana kita bisa merasakan Allah mencukupi rizki setiap makhluk kalau kita nggak berjalan di muka bumi ini? Sementara Allah sudah tawarkan, bumi ini mudah kau jalani. Apalagi yang namanya manusia.
Kau bisa berjalan bak binatang darat, berlari melompat. Bahkan kau bisa berenang bak ikan di laut. Kau bisa terbang seperti burung di angkasa. Manusia, bumi ini milik manusia. Sehingga diturunkanlah setiap umat seorang rasul dari manusia untuk mengajarkan bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar. Ayo, jangan kayak ikan dalam sumur melintir alasannya lockdown. Alasan lockdown bukan berarti kita sembarangan, kita nggak social distancing kita nggak maksimalkan, tidak. Ya. Justru kalau saya melihat pandemi COVID ini kesempatan untuk mengekspos sunnah gitu loh. Karena informasi Nabi 14 abad yang lalu mengabarkan nanti ada virus, ada yang namanya wabah, ada yang namanya penyakit. Beliau hanya mengatakan alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa' min kulli da'il aslam. Cuma karena kita kurang megang nih hadis, yang diuntungin tukang masker. Yang diuntungin yang berkaitan dengan bagaimana memprotek badan dari virus. Saya nggak mengatakan masker salah, masker bagus. Ini ahli ilmi kok yang ngomong. Atau ya kacamata las tuh apa tuh? Aja tanpa helm. Iya, apa sih nggak mau? Saya berapa kali nonton nikah kayak gitu kayak ngomong sendiri. Bagus, itu bagus buat yang betah, kan? Tapi tolong sebelum kita pakai itu habatus sauda. Jangan greget nih gimana cara ini MB ini yuk kita sumbangan yuk. Tapi gimana cara kita donasi ini tebar habatus sauda Muslim Baker Indonesia. Menangkal virus ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Virus, ya kita yang biasa pakai motor roda 2, roda 3 dah rusak. Motor roda 5, ya bawa keranjang belakang nggak apa-apa. Apa aja kalau di manage, masya Allah loh. Intinya sehidup lah kita bisa bangkit bareng sambil mencegah keburukan, mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Lemahnya keyakinan kepada Allah. Kita nggak yakin bahwa Allah pernah berfirman bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Harusnya kita mampu, harusnya kita mampu. Ya. Yang kedua, yakni kurang tawakal kepada Allah. Kurang tawakal kepada Allah. Nah, tawakal di sini sering disampaikan, kita nggak bosan mengingatkan
bahwa tawakal dalam Islam ini adalah sesuatu yang timbul dari ketakwaan yang dirutinkan. Maka pentingnya kita menjadi orang yang paham bahwa apapun yang kita lakukan, selama memang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjadi sebuah kebaikan kemuliaan tersebut, yakni menggapai ketakwaan dengan cara yang baik. Kita cuma kurang tawakal. Harusnya kalau kita tawakal, kita tahu Allah telah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah menjadi penjamin buat orang yang bertawakal. Tapi tawakal itu bukan spontan. Ini sholat kagak, ibadah boro-boro, Quran lupa naruh, ngomongnya tawakal dulu. Enggak gawe berapa sih tawakal ya? Enggak sholat, lagi males. Tawakal dari mana? Tawakal gak sholat. Gak bisa. Ada lagi orang ngaku tawakal, berantem sama mertua. Astagfirullahaladzim. Nggak ada. Tawakal itu karena kebaikan yang kita rutinkan. Kita sering kumpul ya buat sesuatu yang baik, asal dalam kondisi seperti ini dijaga, tetap sosialis dijaga tetap ya. Jangan sampai kita lupa nih ada batasan ya. Karena walaupun mungkin bahasanya jalur hijau, yang datang kan warna-warni. Apalagi jalur warna-warni ya, yang hijau nggak ngaruh datang. Kami di Bogor, di lokasi kami jalur hijau, yang datang masya Allah ya. Warna apa aja masuk, tetap ada aturan mainnya. Iya. Tapi saya ingin tekankan sekali, tolong jangan sampai kurang tawakal. Orang itu kurang tawakal karena ibadah yang berantakan. Bro, biarin orang mau ngomong apa ya tentang kita, cuma kita yang paham kita. Cuma bakers yang paham. Kita punya karakter mewarnai, bukan diwarnai. Terserah orang mau bicara apa. Tapi kita meyakini bahwa ini bulan Allah. Dari kemarin kita berada di bulan Allah ya, Dzulhijjah, sekarang Muharram. Ini bulan dimana kita harusnya tahu, ini media untuk berbuat baik yang banyak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Tingkatkan ibadah kita. Yang tadinya sholat sering masbuk, karena banyak kan curhat baru ngegas, gitu ya. Sekarang enggak, aku pengen ngegas dulu baru curhat. Ayo on time dong, paling enggak intizar. Ada beberapa orang yang mencibir bikers, ya. Kemarin kita ajak sebuah kegiatan dengan teman-teman Bandung di Subang. Selesai kegiatan baru Japri ngomong nggak beres-beres ya Allah Ustaz, dan minta maaf Ustaz, ternyata kita ini banyak buruk sangka atas sama biker. Anak baru melihat banyak preman tobat nangis sebelum subuh tak sholat tahajud. Sementara yang udah pada ngaji subuhnya bareng duha mulu kan. Kan? Itu kan yang suka jadi hakim buat agama orang. Ini tuh agama milik Tuhan, bray, bukan milik ente gitu ya. Kalau Allah saja maaf mengampuni, kenapa ente gak mau maklumin manusia? Ini teman antum pernah berbuat salah, dia manusia. Jadilah pelengkap hidup dia, jadilah sahabat yang baik. Kita pengen mewarnai, bukan diwarnai. Ya. Dan ternyata betul sekali, orang kalau ketakwaannya baik, tawakalnya timbul. Dan kalau sudah bicara tawakal, layak mulut mengatakan apa? Hasbunallah. Cukup Allah sebagai penjamin. Pokoknya kita usaha. Ini laki-laki harus punya kaki. Dan kita sudah punya kaki, kita punya motor, kita bikers. Kita nggak bicara cc. Kalau di Jakarta mengamen cc gede juga, kalau macet. Cuma mungkin kalau aturan main kita mau keluar kota, tolong disiplin nih. Ada aturan main pabrik. Motor dengan cc sekian dalam kota, luar kota, dan lain sebagainya. Itu yang belajar patuh. Dari kemarin kita ingin begini pada galak-galak penuh. Mau nggak boleh, mau syukurin keluar kota. Yang bilang nggak boleh siapa galak kan? Kita cuma bilang SOP pabriknya nggak begitu. Dulu saya masih ingat ketika kita masih main painting beras itu ya, sebelum tahun 2000-an itu ya. Itu kita beli plat besi dari BHP Steel di daerah Cilegon ya. Kita beli segulung gitu ya pokoknya. Itu dikontrol dulu sama pabrik. Mau ngapain pabrik kan sudah beli, pakai datang-datang pabrik. Nah, kita harus tahu gunting yang dipakai sama pisau watsinnya apa. Ada aturannya. Kita nggak mau plat kita bagus Pak, cuma guntingnya apa dulu. Jadi ada aturan mainnya. Mobil motor juga sama, itu yang kita pengen. Fungsi kita sebagai wadah baik dan maksudnya itu gitu loh.
Sehingga nanti terinspirasi buat teman-teman yang mau keluar kota agak jauh, yuk kita sekarang ini sesi yang besar, sesi yang kecil gimana gitu ya. Kalau nggak ada gimana, kita fasilitasi. Pakai motor kita yang penting antum jangan sampai melanggar disiplin gitu loh. Ada aturan, maksudnya ke sana gitu loh. Ada standar. Nah, Islam itu mendatangkan kebaikan dengan mengembalikan hukum awal. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil ada aturannya, taat sama Allah, sama Rasul, taat sama pemimpin dengan hukum-hukum negeri yang ada. Ya, pabrik punya hukum dan standar, kan hukum, nggak ada patuh kita pun. Maksudnya ke sana, yang buat apa kalau kita sudah punya wadah, kita bukan bikin motor. Jadi kan Muslim di Indonesia ini kan wadah, untuk kita lebih tertib jadi baik dan segala. Tujuannya apa? Untuk merasakan nikmat jaminan Tuhan. Karena kita di atas ketakwaan. Lumayan takilah, ya jalan makhraja. Pokoknya setiap kebaikan yang berlandaskan contoh, baik dari Quran maupun Sunnah, itu bentuknya ketakwaan, bro. Ada contohnya ya. Kalau perintahkan dan dicontohkan, sahabat melakukan. Ada standarnya. Nabi pakai kuda perang, beliau juga pakai onta, beliau juga pakai kereta ya, betul. Kalau beliau mau, beliau bisa pakai moge aja onta kemana-mana. Cuma kata Muhammad bin Jabal apa? Kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, aku pernah dibonceng di atas keledai. Dan kita tahu keledai ini fisiknya kecil tapi kuat, bisa bawa macam-macam. Udah kalah kuat sama keledai. Cuma larinya nggak kencang. Nggak ada masalah kalau memang fungsinya itu, bro. Wadahnya begitu, bro, maksudnya. Meletakkan semua pada tempatnya. Mungkin besok kita naik kuda atau biar lagi nganterin sembako bermanfaat. Nggak ada masalah, kenapa? Kalau kita halal, sahabat juga dagang. Antum kalau pakai prinsip dagang Utsman bin Affan, bro, masya Allah. Utsman itu nggak pernah beli barang second. Apalagi barang stokful nggak pernah Utsman. Bukan berarti nggak boleh ya. Karena Utsman punya kebiasaan jual yang dibutuhkan. Kalau nggak laku apa kata Utsman? Walaupun nggak dapat keuntungan dunia, keuntungan akhirat sedekah. Entengin aja orang kita berilmu, kita yakin mana sodakotum mimali tidak kurang harta karena sedekah. Unfik alik, infakkan yang kau punya, Allah infakkan kamu bisnis dagang, bro. Kalau kira-kira bakal kadar luar sedekahin, nggak apa-apa, nggak untung dunia, untung akhirat kita dapat. Daripada kita untung dunia, akhirat kita nggak pernah dapat, buat apa? Posisi Utsman bin Affan itu. Makanya Allah jamin hartanya sampai 2020 dari Madinah. Oke, Allah dijamin. Ini tinggal tekankan prinsip yang seperti itu. Meluruskan niat semua karena Allah. Kita kalau kerja, walaupun SOP-nya jam 7 pulang jam 4 misalkan, ya, antum patuh. Tapi kalau antum dari hitungan menambah jumlah bilangan kerja sendiri, antum enjoy, Allah itu yang dimaksud ibadah untuk Allah. Ustaz, saya sih kalau kerja gimana bos? Rezeki lu sebatas bos bagi. Karena sih tahu tak ada aturan dari bos, cuma anak kerja karena Allah. Kalau bos gampang anak bohongin, tapi kalau anak malu Ustaz. Ini yang begini rezekinya lebih. Anak sakit, kantor nggak pinjemin teman baik. Tadi nggak masak bingung karena pas-pasan kepotong utang bulanan kantor. Dia yang bawa macam-macam. Minum ini, kenapa? Karena dia kerja untuk Allah. Atau perhatikan, kan kita sudah kemarin sudah umroh baik kan? Ya, harusnya kita memang bermuasabah sedikit ini. Pedagang-pedagang di negeri Arab itu tawakalnya tingkat tinggi loh, bro. Udah bukanya dia itu siang, karena bangun pada siang sholat subuh ya. Kemudian belum lama buka udah ajan johor tutup lagi. Siangnya perlu. Giliran mau buka asar tutup lagi. Baru buka habis asar maghrib tutup. Buka lagi habis sisa malam. Orang Indonesia datang ke orang sedang belanja itu tapi tajir. Karena mereka tahu mereka dagang untuk Allah. Makanya sesibuk apapun asal berumandang tinggalin dan tinggalin. Oh nggak pengaruh. Kalau biar orang di sana begitu. Ya, dia nggak bicara untung dunia, dia bicara untung akhirat. Makanya saya katakan kalau kita mau bisnis mau usaha, walaupun dunia nggak menjanjikan untung, jangan sampai nggak dapat untung akhirat. Itu bahasa Utsman bin Affan.
Nah kalau setiap pemuda berpikir seperti ini, kita bisnis sama Allah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Nggak ada kadaluarsanya. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti langsung, kecuali barang yang nggak hasil. Ya waklam dan lainnya, alaih antum miskin dan antum musibah. Ya nggak ada masalah. Karena dinar dirham pun diajarkan sama Nabi untuk disimpan. Ya, Nabi pakai dinar, pakai dirham. Tujuannya apa? Supaya kamu nggak pernah rugi. Karena kalau bicara nggak lagi orang pakai dinar dirham, gramanya kan berlaku, betul? Cerdas sama Rasul. Dulu di negeri kita, Banten punya dirham, Kesultanan Jawa Cirebon punya dirham, ada uang-uangnya. Sekarang sudah nggak dihilangkan semua, diganti sama uang kertas. Walaupun menteri keuangannya orang Islam, simbol Islamnya sudah hilang. Sudah hilang, makanya orang di pasar udah nggak ingat Tuhan. Sudah nggak ingat, dihalalkan yang diharapkan. Padahal ayat untuk orang dagang, wajib mutafikin turun dulu. Kenapa? Karena mayoritas Muslim itu berdagang. Bahkan Nabi 32 tahun beliau di pasar. Karena sejak 8 tahun beliau sudah berdagang. Umur 40 beliau orang dari kena bidang masuk 30 tahun. Banyak berdagang puluh. Sebutkan satu pahlawan kita yang bukan berdagang. Dari mulai Aceh sampai Ternate, semua pedagang. Belanda masuk Indonesia dia lempar. Ini kok sudah ada Arab. Ini kok pulau namanya Jawa, Jawi, pulau yang jauh, Jawi bahasa Arab. Bahkan sampai di Sumatera ada Danau Toba, Danau Toba. Ada sisinya Tenggara Jawa yang Muslim agamanya dahsyat sekali. Kok bisa jadi Nasrani ya? Bagaimana Ternate menggoncangkan Portugis dan Belanda? Semua tinggal kenangan. Kenapa? Karena jahatnya Belanda ini merusak perairan, merusak orang untuk bisa istiqomah mengelola alam. Terjadilah hingga seperti zaman sekarang. Mulailah orang ditimurkan fitnah di beberapa tempat, seakan-akan agama bukan solusi. Nah kita pengen dengan bahasa Biker ini bangkit kembali. Nah, ya. Dengan cara bersyukur punya negeri Indonesia, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tolong jangan kurang tawakal sama Allah. Yang ketiga, gampang berburuk sangka dengan masa depan. Memiliki pikiran negatif tentang masa depan. Kelamaan di lockdown, kelamaan nggak ada order, negative thinking. Ya Allah, saya nih kayak lagi di open dan tinggal nunggu garingnya doang. Bisnis apa aja susah dan modal mulu keluar, untung boro-boro. Nggak berasa, udah yakin saya nggak jual tanah, dan udah tanah milik Taiwan semua tuh. Kita kayak ikan dalam akuarium ini. Kita berarti dan pulang ini ikan cupang di akuarium dah. Cicilan dan tantang bertengking. Cuma tetap aja di akuarium. Di akuarium. Ya air dibuang lepok-lepok tuh ikan. Ente mau bergaya di tanah siapa bro? Ente mau bergaya dalam kondisi yang seperti apa? Ikutin aturan main yang ada. Wallahi kadang-kadang kebijakan ini berubah-ubah betul. Yang nggak pernah berubah kebijakan apa? Islam. Maka sayang kita punya wadah MBI Islam kita nggak tambah sayang sekali. Lawang syariatnya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian, lihat fungsi diri kalian buat apa. Oke kita di lockdown, oke kita lagi susah pekerjaan, tapi kan kita nggak susah ibadah. Jangan lupa fungsi. Kita sudah nggak kerja, ekonomi lagi susah, sholat malas, benci banget sama muadzin. Ya udah aja lagi nggak temen sama muadzin. Punya mau udah banyak virus tuh jadi imam ke sekarang insya Allah ini. Namanya punya masuk. Kita nggak yakin bahwa Allah pernah berfirman, disayang bahwa akhirnya negatif lain Allah bernafsu illa usaha. Allah berprasangka manusia di luar batas kemampuannya. Ya kalau udah berprasangka sama Allah, sama manusia juga berprasangka buruk. Ya. Buruk. Yang kedua, yakni yang tidak ketakwaan dengan cara yang baik. Kita cuma kurang tawakal. Harusnya kalau kita tawakal kita tahu Allah telah menjamin.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah menjadi penjamin buat orang yang bertawakal, tapi tawakal itu bukan spontan. Ini sholat kagak, ibadah boro-boro, Quran lupa naruh, ngomongnya tawakal dulu. Enggak gawe berapa sih tawakal ya? Enggak sholat, lagi males. Tawakal dari mana tuh? Tawakal gak sholat. Gak bisa. Ada lagi orang ngaku tawakal, berantem sama mertua. Beda kan luar biasa. Ya, lepas tangan. Taribat tiada, artinya apa? Tenang kita. Kalau udah agama dikedepankan asik. Ini yang ditunggu sama orang-orang di beberapa tempat ini yang kita mau bicara bisnis nanti, karena di kita nggak boleh bicara bisnis. Ya, mereka yakin udah kalau yang motong nih anggota MBI kan, yakin banget. Udah ngaji kenal Allah, daging yang dimakan juga kalau orang Betawi bilang tegel lah. Mantap, jalannya juga asik, bacanya Bismillah. Kalau udah belajar motong kemarin gitu. Motong kemarin kayak megang kayak megang gas. Kirain menekan leher, megang lutut baru nggak nyampe-nyampe. Ada beberapa orang kemarin gitu. Begituan. Ya. Iya, kalau yang dagangnya MBI sih kayak sih saya yakin. Ini Masya Allah, dia takut sama Allah, timbangannya mendingan lebih ketimbang kurang. Orang juga udah mulai paham, dan orang menanti, mana teman-teman muslim daganganmu mana? Heran, susah senang yang diuntungin orang sono mulu. Jadi pandemi yang diuntungin siapa emang? Kang masker, kang handphone, kang kuota, betul? Sementara kebutuhan kita bukan itu, cuma kondisi membuat kita butuh itu, kan? Kalau kita punya prinsip, punya pasangan yang dibilang madrasah atau mau madrasah satu bulan, kita belajar nggak usah online. Bini kita madrasah, nggak dibikin bingung. Apalagi standar SD, ya orang bini kita S1, masa nggak bisa pelajaran SD? Kenapa nggak diwakilkan oleh orang tua jadi guru aja di rumah masing-masing? Ilmunya ditransfer kepada bini. Cuma bininya udah repot sama sosmed. Kerudung pakai, TikTok terus agak pegel. Ini bisa kadang-kadang menjadilah. Ini orang kalau udah nganggur idenya macam-macam memang. Udah, janganlah. Ya, kita nggak pengen kayak begitu. Jangan nanti kita negatif thinking tentang masa depan. Kemudian yang keempat, jujur loh, minimnya pengetahuan tentang tujuan hidup. Nyaris di antara kita ini kalau ditanya lu itu buat apa bro? Nggak semua sama pemahamannya. Ada yang tanya lu ke alami dia ngapain? Hari Ahad pagi. Ya ngapain untuk suruh kumpul sana? Lu ngapain datang ke alami dia? Lu katanya pengajian, ada tahu katanya. Lu ngapain datang ke alami dia? Ada bubur kacang hijau gratis. Jadi itu beda-beda nih bro, itu beda-beda nih. Karena minim dari tujuan hidup. Kalau yang betul kan ya Allah, kalau kita sudah paham, gak usah banyak ngomong, ngapain ke alami dia silaturahim sama keluarga sambil belajar, bu. Ini kaki kita diangkat ke atas, diangkat dosa kita turun ke bawah, diberikan satu pahala, masya Allah. Di masjid lagi perbanyak sujud, sekali sujud diangkat derajat kita, dihapuskan dosa kita. Yang nggak mau datang siapa tak niat kayak begitu. Apalagi ilmu disampaikan, aduh lagi tempatnya Ustaz. Jadi udah banyak dia pikir nih saya bakal bawa ini nih, apa bawa serokan amal nih. Kenapa? Karena banyak kesempatan yang dia dapat. Dia bisa ketemu sama senior-seniornya. Apalagi teman-teman yang pengusaha ini yang berhasil. Kalau gini kan kita saru nih. Ya, saya sering diingatkan sama guru saya, Dr. Lukman Hakim, zaman di Darussalam Gontor dulu. Kalian itu seperti tumpukan berlian. Kalau lagi gini nih di pesantren kadang kayak berlian. Ya berlian semuanya sama, kalau banyak nggak ada harganya.
Kalau nanti berlian dibuang ke pasir, buang meling-meling. Saya pengen begitu tuh. MBI kalau lagi kumpul gini saru nih, saru gitu. Tapi nanti kalau dibuang ke RT, ke RW masing-masing, meling-melingnya dia ada. Tuh lihat tuh, no dia yang ajan, no dia yang komat, no dia yang imam. Sepi amat tuh masjid. Ya udah. Emang betul-betul kelihatan karakternya. Pengennya kayak begitu tuh bro. Satu visi dan misi gimana caranya. Makanya gimana sih kita rutinkan kegiatan gitu loh. Saya sering bilang antum gak usah buang duit. Ya tempat kami di Bogor tuh lega. Tiap chapter mau mengadakan camping 3 hari kita kajian full di kemah. Ayo siap. Ada lahan yang tinggal kalian bawa tenda, kita buka tenda deh. Udah kambing tinggal potong, masak tinggal masak. Gak susah. Ayo kita bisa belajar. Kalau mungkin kumpul langsung dalam kondisi kayak gini nggak mungkin, karena proses sana mengatakan 30 sampai 50 masih diperbolehkan. Nah, kita bikin kajian. Biar orang tahu bahwa camping itu kajian belajar. Bukan ngobrol curhat depan api unggun, ngomongin api aja. Udah sabar tuh dibakar lo kan gitu. Ya, ayo dong, gas bro. Baru curhat. Ilmunya dicari, dikedepankan, mendapatkan kebaikan. Jangan sampai minim pengetahuan tentang tujuan hidup. Hei, kau tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bajumu apa saja silakan. Tapi ingat, kau manusia, kau tercipta untuk beribadah. Muslim baik Indonesia, kalau kamu nggak kenal Allah dengan benar, gimana supaya kenal kajian? Teman-teman di wilayah-wilayah, ayo kita kajian. Bagaimana caranya kita bisa waktu bertendang kembali dengan mengikuti aturan main social distancing. Tetap kita datangi beberapa tempat, sudah dibikinkan agenda nanti insya Allah ya. Jadi tetap belajar walaupun dalam kondisi yang seperti apa, supaya nggak berubah fungsi. Kau tercipta untuk beribadah. Kemudian yang kelima, yakni kurangnya orang ngegas untuk kebaikan karena memang kecenderungan untuk mengandalkan orang dan dirinya, tidak mengandalkan Tuhan. Orang kalau hidup sudah ngandelin orang, baik orang lain maupun dirinya sendiri, capek bro. Tapi hidup kalau ngandelin Allah asik. Yang penting usaha aja dulu, gas aja dulu. Baru kita bicara doa, baru kita bicara curhat sama Allah. Jangan kebanyakan curhat, gas gak pernah, lama-lama karatan itu motor. Ya. Karena standar kita sudah memiliki standar untuk bisa beribadah. Ilmu dikedepankan, baru kita ngomong sama Allah. Jangan kebiasaan bergantung sama orang. Jangan kebiasaan mengandalkan diri sendiri. Kita punya Allah. Kata Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Semoga kau cinta sesuatu padahal buruk untuk dirimu. Pun kadang semoga kau benci sesuatu padahal baik untuk dirimu. Ya sadarilah bahwa enggak semua yang kita suka itu baik. Ya, sadarilah enggak semua yang kita enggak suka itu buruk. Kalau ukurannya Allah aman. Bangun malam kena air dingin kita enggak senang. Tapi asik. Kalau ente tahu tuh perintah Allah, minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tadi sebagian malam bangun tahajudlah. Wallahi akhi, asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Kau akan dipuji, diletakkan di tempat yang terpuji sama Allah. Betul. Percaya diri timbul. Apalagi ketika kita bangun wanasuniyam, orang pada tidur, asik bro. Kita mulai keliling rumah dan tuh. Di situ keenakan yang sudah nikah. Makanya kalau yang belum melihat semua nggak paham deh. Ya. Itu kalau kita bangun malam habis tahajud bisa keliling lihat bini lagi tidur. Ya Allah, kesian banget orang. Saya bikin pegel bertahun-tahun nih. Aduh, kalau ini kan begini cakepnya dari mana ya? Jadi juga begitu, kita marah ya. Kita merem dia bangun, maksudnya orang power dulu-duluan.
Kita yang ngelihat anak-anak merem, ya Allah, Nabi ajarin tuh, uizukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonir rajim wa min hamatin wa min ainin lamah. Doain anak kalau lagi tidur. Iya. Ya nggak usah bangun dia. Kalau doain kan bangun repot. Yang kita tiap kita merem, doanya salah lagi. Oh, maghfirlahu warhamhu. Nungguin waris. Ya, ayo bisa bro. Nggak ada kerugiannya, biasa curhat sama Allah kita. Oh, nikmat sekali. Nikmat tuh, Masya Allah. Kita berjumpa dengan Allah di malam hari. Kenapa? Karena besok mau ngegas lagi. Oh, mulai pagi ini otak udah kerja bro. Ini apa yang bisa gue perbuat hari ini? Kenapa? Karena tiap hari dua malaikat diturunin sama Allah. Ngelihat siapa yang sedekah, ngelihat siapa yang bakhil. Kata malaikat, lihat orang sedekah, ya Allah, tambah hartanya ya Allah. Ngelihat yang bakhil, ya Allah, bikin dia makin koret ya Allah. Bikin dia makin susah hidupnya. Ya saya pengen sedekah juga, pengen saya bagi ke orang, doa. Kalau memang tidak ada banda yang dikasih, doa bro. Antum syuruk kan antum nganggur betul. Sampai syuruk nggak sempat mah kelewat. Syuruk doa. Aneh kalau orang nanya tak zikir pagi bacanya kapan? Dia pagi gitu loh. Boleh gak zikir pagi baca saya zikir sore namanya saya. Kapan itu antara azan dan qomat mustajab kan? Baca zikirnya. Waktu syuruk mustajab kan? Baca. Harusnya kita berilmu sebelum beramal, dan kalau sudah rutin dibacakan kita sudah hafal. Rezeki dikasih sama Allah, udah pergi berangkat pagi dulu, capek sedikit gitu. Kalau orang ada yang dimakan, ada yang dibutuhkan. Nah kita fasilitasi yang dimakan yang dibutuhkan. Nggak ada orang miskin nggak makan beras di Indonesia. Kenapa nggak dagang sembako gitu? Ya, kalaupun nggak laku sedekahin. Udah Allah jamin minum ini layak tasir. Ini kalau hidup kayak begini, nggak tua-tua deh. Ya artinya seger karena silaturahmi. Man arada yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ini sekarang nih, ya, di sini kita mau olahraga lagi silakan, tapi yang pasti hari ini kita dapat keuntungan yang banyak nih. Selain olahraga dengan yang kita hobi, kita kumpul untuk kajian, mendapatkan ilmu dan lain-lainnya. Tapi kemudian yang keenam, ya apa sih yang membuat orang susah untuk ngegas dalam kebaikan, Ustaz? Karena kebiasaan hidupnya mengikuti keserakahan dan harapan yang berlebihan. Dia yakin rezeki di tangan manusia. Ini yang jadi masalah. Nabi hanya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Anda mau kerja di perusahaan negeri maupun swasta, Anda punya talent buka usaha, atau Anda pedagang Malaysia, cuma manfaat Anda apa buat manusia? Harusnya kan dia kerja misalkan di tambang. Kenapa semangat kerja? Karena dunia membutuhkan tambang, Ustaz. Indonesia ini kan tambangnya Masya Allah, dan maka saya kerja buat Allah nih, asik. Ente kerja di kantor nih, iya di perusahaan tak. Kenapa semangat? Ya karena memang manajemen tak penting mengelola alam tak. Intel kalau nggak diminus bahaya. Maka saya betul-betul ini bekerja karena Allah. Pak dokter jadi dokter, buka usaha dokternya Masya Allah. Ya lihat tuh yang jadi usaha menjual obat-obatan, ya, sembako apa, semuanya lihat. Mereka bekerja karena Allah, pengen memberikan yang terbaik. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Ya dia berpikir bagaimana bermanfaat buat manusia. Kalaupun nggak dapat keuntungan dunia, keuntungan akhirat dia bakal dapat.
Tapi kalau buat orang yang terbiasa mencukupi keserakahan dirinya, ya nggak ada selesainya. Ya Allah ya Karim, ya dunia ini kayak perut yang diisi, kenyang sebentar lapar lagi. Kata Nabi, tidak ada wadah yang paling buruk untuk diisi melebihi perut. Kalau memang harus diisi dah sepertiga dah. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Seperti itu bahasa Rasul. Supaya apa? Supaya kamu tahu, jangan sampai gara-gara sepertiga yang satu merusak sepertiga yang lain. Makan kebanyakan juga, air nggak kebagian, udara nggak kebagian, ya susah juga gitu. Kebanyakan air kagak makan, udara juga kagak, repot. Udara mulu nggak makan, nggak air gitu, repot lagi. Ngomong bareng tahap mulu. Udah nyarap ya belum. Iya. Dan yang terakhir, keyakinan bahwa rezeki tergantung pada ijazah ini yang jadi masalah ini. Akhirnya korban ijazah. Betul, untuk mencapai kesempurnaan pendidikan, kita butuh jenjang dengan legalitas ijazah. Buktinya ada ijazah. Bagus. Ya, kita hidup di zaman milenial yang semua pakai ijazah. Anak kita harus punya ijazah yang banyak, boleh. Tapi jangan ketergantungan dengan ijazah. Karena banyak orang yang tergantung dengan ijazah. Ini nggak diperbolehkan. Enggak. Ya, ijazah cuma legalitas pendidikan. Kadang yang kau pelajari apa, yang kau kerjain apa. Banyak kan ya. Karena ada orang yang menuntut ilmu karena paksaan. Sehingga jangan heran kalau ijazah sama pekerjaannya nggak nyambung. Ya, nah kita nih bikers nih udah jadi ayah nih. Yang belum cepat jangan lihat. Ya. Udah jadi ayah. Tolong mulai kita berpikir gimana caranya nih anak-anak kita sekolah di bidang yang memang bidangnya. Landasannya sama. Kalau perlu semua anak MBI ini anak-anaknya di pesantren lah, sehingga jadi penghafal Quran dah. Bicara nanti dia mau jadi apa kayak gedenya silakan. Yang penting dasarnya penghafal Quran. Para sahabat juga Nabi bebaskan. Yang mau dagang, yang mau tani, yang mau jadi perang, yang mau menjadi macam-macam, beda-beda. Tapi semua penghafal Quran, semua penghafal hadis, agamanya bagus. Karena rezeki kan urusan Allah, min ghairi la yahtasi, betul? Jangan dipaksakan satu bidang kalau bukan bidang dia, buang-buang waktu percuma nantinya. Nah, jangan, ya, enggak. Dia punya ijazah bagus di bidang dia, buat bukti buat dia sekolah. Tapi hidup ini nggak tergantung dengan ijazah. Ya Allah, Ustaz, hari ini kalau nggak ada ijazah nggak bakal dapat gaji, biarin. Kan udah sering dibilang, nggak semua orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Yang disuruh infakkan rezeki bukan gaji. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan yang kami berikan rezekinya itu yang diinfakkan. Ya gaji masuk kategori rezeki, cuma rezeki kan bebas, apa aja bebas. Iya. Kebiasaan jadi broker buang jauh-jauh bro, bukan haram jadi brokernya. Akhirnya jadi pejabat, jadi broker Taipan kita. Yang penting impor masuk 2,5%. Terus buat apa produk negeri? Ya kami biker kenal sekali sama orang-orang yang bertani padi. Kami lihat para pengusaha pertanian bawang, ikan telur asin di Brebes, teman-teman di Brebes nih, Masya Allah. Mereka bingung mau dikemanakan. Kenapa? Karena impornya digalakkan oleh broker-broker yang terima 2,5% dari barang masuk tadi. Oh ya sudahlah, kembali ke asal bangsa ini. UMKM kita tekankan kalau gitu. Ya, yang ditanam itu yang kita beli, itu yang kita butuhkan. Oh, bikin koperasi secepatnya. MBI ini sudah punya chapter di beberapa tempat, dan tiap wilayah kan punya kelebihan yang berbeda, betul? Nah, pusat manage, pusat tolong. Ya, di pusat banyak yang sudah punya pekerjaan, paten, yang nggak bergetar walaupun kena pandemi. Tapi kan di bawah teman-teman kita ini banyak yang collab. Ya, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan momen seperti ini untuk membantu teman-teman yang collab. Mungkin saat sekarang kita bantu mereka, satu waktu mereka bantu kita nggak pernah tahu. Karena hidup ini kan kayak roda motor, ventil kadang di bawah, kadang di atas. Hidup ya seperti itu. Nggak cukupkah motor yang kita pakai tiap hari jadi sebuah cara kita belajar alam ini, tentang kehidupan di alam ini. Masya Allah. Ayo, jadi orang yang betul-betul paham. Jangan terjebak dalam kesalahan, sehingga
dia meyakini bahwa rezeki tergantung ijazah. Baik, masya Allah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada keuntungan orang yang betul-betul ngegas dalam kebaikan, itu diberikan keuntungan oleh Allah, yakni hikmah. Allah memberikan hikmah. Antum nanti bisa lihat di surat Yusuf ayat 22. Surat anak muda dengan Nabi Yusuf nih. Kadang-kadang kalau ingat ujian Nabi Yusuf sama ujian Biker mirip nih. Ya. Cuman beda, memang kelasnya beda ya. Tapi ujiannya mirip. Yusuf yang diuji dengan ujian yang berat oleh cantiknya Zulaikha di tempat yang sepi antara dia berdua, perempuan yang punya power kekuatan. Perempuan gak punya kekuatan saja, masya Allah powernya kuat. Apalagi dia punya kekuatan lebih kuat lagi. Layaklah kalau Yusuf bermaksiat. Cuma kata Allah apa? Walamma balaghu ashuddah wa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Yusuf dewasa, kami Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Karena rutinitas kebaikan Yusuf alaihissalam ini membuat Allah berikan hikmah kepada dia. Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sampai Allah tolong dia nggak berzina sama Zulaikha, walaupun timingnya pas betul. Lagi berdua di lockdown, lagi di kamar. Ya, ini perempuan cakepnya masya Allah. Kayak kalau bakal ada yang tahu dah kalau berdosa dah. Kecuali ada bekasnya kan begitu ya. Aman nih aman. Cuma kata Allah enggak. Ya. Dunia boleh memperkirakan dia bakal terjebak dalam kemaksiatan. Kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf ini hambaku yang ikhlas. Ya, maka aku jaga dia dari kemaksiatan. Ini yang kita pengen dunia tahu. Di MBI ini orang belajar ngaji, sehingga reading itu bukan seperti para baker yang nggak ngaji. Karena banyak di Indonesia ini kan geng-geng motor, ya yang kadang-kadang salah dengan penampilan teman-teman MBI. Makanya saya sering bilang, teman, yuk bedakan kita dengan geng-geng motor. Kita bukan geng, kita cuma wadah. Berapa kali kita kawal sama teman-teman dari Mabes, ya teman-teman menyaksikan sendiri. Ya harusnya kita dikawal, kita bisa bablas lampu merah nih. Oh kita, apa polisinya bablas kita berhenti. Seberang jalan polisi, tim, mana? Oba. Merah nih. Kita tanya teman-teman sekali sama kita ya. Masya Allah. Ya kalau masalah berdosa mau Pak jagoan kita Pak. Cuma kan udah capek mau bikin dosa. Di bahasa Ibnu Qayyim yang idza kunta hasadta dzunub pada, bukan kita bangga dengan dosa, bukan. Karena bahasa Ibnu Qayyim, kalau kamu sudah lelah bikin dosa, tinggalkan dosa, kan begitu bahasanya. Ayo, langsung aja. Bapak. Ya. Udah sering. Dulu ya. Dulu itu ya. Ya kalau mau berdosa lagi buat apa dikawal? Ini kan sama juga copet jadi koruptor bareng-bareng, betul kan? Dulu dia Lone Ranger jadi copet, modal 2 tak ngegas, jadi sekarang berjamaah jadi koruptor, mirip. Cuma bedanya itu sholat munfarid, sholat berjamaah gitu. Wah, enggak Pak, malah Pak, justru kami di MBI Pak, wadahnya para baker supaya tahu lampu merah itu Pak bukan cuma berhenti, ada pahalanya. Kalau mau melanggar mah encer banget Pak. Cuma sayang kalau pahalanya nggak diambil. Tuh, MBI itu. Pramuka juga camping, Pandu camping. Dari zaman Hizbul Waton juga dulu pasca peperangan tahun 45 dulu mereka juga camping. MBI juga camping, cuma kajian full. Pulang nambah ilmu, seger lagi dekat sama alam, betul? Ini ada hikmah di balik ini semua. Kita pengen seperti itu. Makanya surat Yusuf ayat 22 mengatakan walamma balagha ashuddah, dan tatkala sempurna dewasa cukup umurnya lah ya. Kita kan sudah cukup di umur kita nih.
Karena makanya saya sering bilang supaya kelihatan nih biker, ya, tolong ya kalau yang udah ngaji mah nggak usah jadi biker dari mulai lagi dah. Saya sering bilang biarlah biker yang mengaji, karena karakternya beda nanti. Ya, saya sering lihat keributan di grup-grup WhatsApp itu karena ada yang ngaji jadi biker. Ini yang galak-galak gitu. Padahal kalau biker kan saling maklum. Nah, sehingga ada dispensasi lah, bukan diiyakan kesalahannya. Ya lagi proses itu galak amat sih. Bukan tak motor, biarin aja. Kan dia nyanyi, lagu apa emang? Jangan dicurigain dia mau ngaji udah cakep bener bro. Dia mau duduk di Alhamdulillah ini sejam setengah kagak ngerokok udah cakep betul. Bicara dia ngerokok dulu urusan dia sama Allah. Yang penting fungsi MBI mencegah dia berbuat maksiat dia. Iya, udah dibilang yang paham biker cuma biker. Nah kalau ente bukan biker ya susah. Udah dicurigain aja, akhirnya nanti biker jadi ngamuk. Orang tobat dikasak kusukin mulu, tiap kajian diomongin mulu biker. Aduh, jangan tak. Ente mau lihat orang futur berjamaah, gitu. Jangan. Dukung, doakan dari majelis antum, semoga Allah kasih hidayah buat kita semua. Itu lebih baik karena semua ada proses. Biarlah nanti waktu yang bercerita ketika masa berganti bahwa al-amal bi khawatimiyah, amal tergantung akhir bukan awal. Nah kalau cuma sekedar hijrah, siapa juga bisa hijrah. Tapi kan dia butuh teman yang soleh, betul? Saya sering bilang jamaah, ya sahabat-sahabatku, saudaraku MBI, orang yang hijrah harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ketika dia sudah hijrah, tolong belajar. Jangan nggak belajar. Yang kedua, duduk di majelis ulama. Yang ketiga, tolong jangan makan yang syubhat apalagi yang haram. Dan yang keempat, yang terpenting, bertemanlah dengan orang soleh. Nah, wadah inilah yang membuat kita terwarnai sesama biker, saling mengingatkan. Kalau bicara karakter, kembali ke karakter kita masing-masing. Biker nggak ada yang lembut. Biker lembut ya orang curiga. Wah, kesusukan. Biker harus greget, biker jangan baper. Ini jadi biker baper. Ustaz ngomong gini, ya Ustaz ngomongin gue dari musik. Jangan begitu. Jangan bro. Waduh. Cukur bulu kaki kalau gitu ya. Pakai stocking ente. Biker jangan baper. Tapi kemudian yang terpenting yang kedua nih, yang terakhir saya bahas nih. Karena belum bahasannya panjang nih kita kalau habis cuman bilang apa sih ada kegiatan jam 9 live nanti ya. Gak apa-apa nanti kita adakan lagi rutinitas kegiatan seperti ini. Yang kedua yang terakhir untuk menyimpulkan bahwa Allah akan berikan keutamaan buat orang yang berbuat baik. Yang kedua, Allah akan meneguh kedudukan mereka di muka bumi. Ya, masih hikayat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, saya contohkan Nabi Yusuf ini karena pemuda. Yusuf itu pemuda dan kita itu pemuda. Ya, saya suka bercanda dengan teman-teman biker. Pokoknya di biker sini, di dunia biker sini, kalau umur udah 40 nggak naik lagi 40 aja terus. Ya nggak tua-tua dah. Ya artinya karena kita sering ketemu silaturahmi kan manjangin umur, nyatin badan kan. Asal tua karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Surah Yusuf ayat 90 lengkap dikit dari dua-dua. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf. Wa hadha akhi qad manna Allahu 'alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ayat terakhirnya sih yang ditekankan ya. Ketika saudara-saudara tanya tentang siapa Yusuf, yang mengatakan qalu a'innaka la anta Yusuf, bukankah kamu ini Yusuf? Qala Yusuf, ana Yusuf. Wa hadha akhi, dan ini saudaraku. Qad manna Allahu 'alaina, sesungguhnya Allah telah menjamin kami. Manna 'alaina, memberikan karunia kepada kami. Kenapa? Allah mengatakan innahu may yattaqi, barang siapa yang bertakwa, wa yasbir dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menghilangkan kebaikan orang yang muhsin. Jadi teman-teman Muslim Biker Indonesia, ya, kuncinya 3. Wa may yattaqi wa yasbir wa muhsin. Kata Allah,
Orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang berbuat ihsan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menghilangkan kebaikan-kebaikan yang orang perbuat. Jadi antum berbuat baik jangan pengen dilihat orang, dan jangan terwarnai dengan komentar orang. Sering dibilang, katakan dalam bahasa Quran, Qul Rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah dan istiqomah. Dan antum gak usah khawatir, Allah sudah jamin. Kata Allah, man adali waliyan faqad atantu bil harbi. Ini buat siraru, buat laron-laron yang ganggu kuping kita. Ya antum jangan terwarnai. Qul Rabbiyallah summastaqim. Jadi ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan, yang berjalan di muka bumi dengan tanpa ada rasa khawatir sama sekali. Tidak ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Orang-orang yang bodoh yang tidak kenal kita ngomong qalu salaman. Jangan dikomentarin, biar dia tahu dengan waktu nanti. Antum tetap berbuat baik, jangan terwarnai. Allah sudah katakan, barang siapa bertakwa dan dia tetap sabar. Takwa maksudnya apa? Berbuat baik. Ya ngaji, ya sholat, ya semuanya. Bayasbir dan sabar dengan ujian. Karena pasti kasih. Apalagi orang punya masa lalu buruk, tobat. Oh, capek deh orang komentar di Indonesia. Ada saja. Sosial medianya kadang-kadang, Masya Allah. Ada netizen-netizen yang menyaksikan, bukan tidak. Yang kayak setan kumpul di majlis, niat orang merem, ditiupin kupingnya. Ini banyak kayak begitu. Makanya saya suka live IG kayak gini nih, supaya tahu di antara mereka ada yang netizen dan lain. Ya kita lihat ini pasar, biar pemirsa juga dewasa tuh lihat. Ya, ini yang namanya hidup ini kata Nabi, karena munas layan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Ya, karena munas layan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Makanya kalau bisa kita beramal karena Allah, semua untuk Allah. Nah kalau sudah begitu asik. Qul Rabbiyallah summastaqim. Udah katakan Rabbu Allah istiqomah. Omongan orang nggak ada selesainya. Allah berikan kemuliaan, dijamin. Fa innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah tidak pernah menghilangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman tersebut. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kemaslahatannya dalam kehidupan kita ini untuk tetap bisa ngegas, bro. Baru curhat, baru itu baikan. Jangan banyak curhat, jarang ngegas. Akhirnya kita ngerumpi yang ada. Panggilannya bukan bro, emak. Ya makbulan, bro, yang betul-betul jadi baikers gitu insya Allah. Ya, baik. Biar hidup suasana. Yuk silakan yang mau ditanyakan, fadlu. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu. Ya silakan yang ada yang mau tanya langsung ya, jadi nggak pakai kertas karena waktunya sangat singkat. Mungkin kita kasih pertanyaan, kita kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan, tiga orang. Silakan tunjuk tangan. Masa sebanyak ini nggak ada pertanyaan ini? Ya silakan, ada yang pertanyaan? Sebutkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Indra dari Jakarta Chapter 2. Ya, Subhan. Ya, tadi saya mengatakan bahwa berdagang. Kebetulan saya juga berdagang, dan kalau saya mengatakan ini sebagai wadah. Ada baker juga, saya berharap juga sebagai wadah kita atau baker yang berdagang juga dijadikan wadah. Yang ingin jadi pertanyaan saya tadi, saya sangat tertarik dengan cerita mengenai sahabat Utsman yang dia ikhlas ya, apabila kainnya tidak laku lalu bersedekah. Pak Ustaz, saya ingin lebih jauh lagi, kira-kira trik-trik atau tips sahabat Utsman dalam berdagang agar kami yang berdagang itu bisa mencontohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengennya sih saya nanti bikin tablik akbar atau kita bikin kelas khusus, Pak. Ya, judulnya itu Tajir Baker ala Utsman nanti.
Insya Allah bersama teman-teman tajir dan lain sebagainya kita sudah bikin komunitas para pengusaha yang pengen memberikan ilmunya kepada teman-teman yang baru memulai. Karena kita nggak nutup mata, banyak teman-teman kita ini yang resign, yang di PHK pandemi ini, masya Allah macam-macam yang masuk. Jabri Ustadz ini macam-macam. Handphone ini bukan cuma pertanyaan soal doang, apa ada yang minjem duit juga, ada juga minjem, ada juga. Artinya betul-betul ini kolab ya. Makanya kita pengen kayak gitu. Intinya sih Pak, nggak bisa saya bahas detail ya, karena waktu yang nggak memungkinkan. Tapi secara umum bahwa ada dalam hikayat Utsman bin Affan, kita bisa pelajari Syiar Al-Anubal Imam Az-Zahabi tentang Utsman bin Affan dan beberapa buku tentang beliau. Apa sih kelebihan beliau? Karena tiap Khulafaur Rasyidin ini punya talent yang berbeda, sehingga orang cuma taunya kejayaan zaman Umar. Padahal sebagai ulama mengatakan justru zaman Utsman ada kejayaan tersebut. Kenapa? Karena Quran dibukukan di zaman Utsman. Ya, bahkan ekonomi pun stabil saat itu. Sehingga disitulah mulailah musuh-musuh Islam merusak di zaman Utsman. Kebencian Syiah dan lain sebagainya, dan lain. Nah, sejarah yang sampai ke kita ini Pak nggak seperti yang kita dengar. Makanya bantu doalah, kita sudah mulai bikin National Geographic Syar'i ini, yang resikonya memang berat karena kita berlawan sejarah yang dibencengkan gitu ya. Ya, Utsman bin Affan itu orang yang memang berdagang karena Allah. Dan dia tahu sekali bahwa rezeki yang Allah berikan itu betul-betul bergantung kepada Allah, bukan kepada keringat yang dia keluarkan. Sehingga 7 hal yang saya sampaikan tadi, salah satunya apa? Yakni tidak negatif tinggi akan masa depan. Utsman yakin sekali bahwa target hidupnya itu akhirat, bukan dunia. Sehingga saya sering sampaikan ada hikayat tentang Naila, gadis muda berusia 17-18 tahun yang minta dilamar sama Utsman yang 82 tahun umurnya. Kalau zaman sekarang Utsman dibilangnya pedofil, itu perempuan dibilangnya pelakor. Inilah tahun 2020, betul ya? Ketika syariat dibenci. Tapi memang mereka tahu bahwa Utsman orientasinya akhirat. Dari mulai bicara dagang, bisnis dia, rumah tangga dia gitu. Maka salah satu kelebihan Utsman, ya ini kalau memang nggak dapat keuntungan dunia, jangan sampai nggak dapat keuntungan akhirat. Antum umroh, antum lihat ya di pasar korma, pasar coklat ya, itu mereka belum untung dunia, udah untung akhirat Pak. Boleh coba kan? Antum nyobain diri sampai enak, atau jangan diplastikin bawa pulang apa gitu ya. Memang gratis bro, gratis. Di sini kita masya Allah. Entar kalau musim duku dah nyobain atuh, pas kedua ditepak udah tadi, gitu kan? Makanya itu tukang duku bertahun-tahun dagang duku nggak berubah gitu ya. Karena pakai nunggu cemong dulu baru murah. Heran itu harga cemong kita kejebak mulu 10.000 30 mirip. Nah, yang cemong, astagfirullahaladzim. Panjang nih Pak bahasa Utsman, nanti lah ya, nggak mungkin waktunya saya jelaskan ya. Ya, silakan untuk yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Dok, silakan bisa maju sedikit. Saya mundur. Kalau make itu asik nih, nggak capek tuh. Sebutkan nama dan dari mana asalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak Moko dari Jakarta Teko. Tadi makin tertarik dengan bahasan terkait berdagang ya. Iya. Saat ini anak baru mulai dagang. Pertama titik, yang kedua itu jualan tanah. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, anak kan masih awal banget nih, kan yang kita tahu berilmu dulu baru berdagang. Iya. Jadi tindak lanjut dari program Ustadz itu seperti apa dan bagaimana kita biar bisa gabung untuk belajar. Itu sudah. Ya, nanti setelah ini tadi Sekjen bilang akan ditetapkan siapa masalah operasi MBI, habisnya akan ditetapkan insya Allah ya. Sehingga nanti ada aturan-aturan dari MBI bagaimana. Kalau secara pribadi, kalau antum mau bicara dialog berkaitan dengan ini, saya lagi mengusahakan dengan teman-teman Al-Azifi di Bogor untuk membuka kayak sekolah pengusaha gitu ya. Sebulan 2 bulan nanti lulusannya bisa ternak ayam, ternak ikan, ternak apa gitu ya. Kita dialog bisnis lah. Banyak sih bahasannya sebenarnya ya. Dan memang butuh kelas khusus.
tunggu informasi deh, nanti nggak lama lagi insya Allah ya. Karena memang ini sudah kita pikirkan di bulan Ramadan kemarin, ketika mulai terjadinya pandemi ya. Karena nggak setiap orang mampu untuk bisa survive. Ya, di satu sisi kita bisa survive, bisa tetap membuat sesuatu, kita tetap butuh orang untuk memasarkan. Ya. Dan kita yakin sekali bahwa bumi yang subur ini cuma butuh manajemen pengelolaannya aja lah. Nah, makanya saya bilang sama beberapa daerah yang saya ambil hasil buminya, itu kalian tetap kajian siap Ustaz. Jadi saya berharap besok kita kalau misalkan nih kita ambil bawang dari Brebes, ya teman-teman Brebes, nanti itu tetap adakan kajian di Brebes sebulan sekali misalkan. Kita ambil nih dari daerah mana lagi nih, beras Kerawang misalkan gitu ya. Teman-teman chapter Kerawang ini ya mengelola para petani itu untuk ada kajian tablik akbar sebulan sekali. Paling nggak sampai dakwah. Kalau kemarin saya ke Cianjur, ya, dan Cianjur tolong secepatnya dibikin chapter Cianjur juga. Karena Masya Allah ini pentingnya dakwah di daerah Cianjur, kencangnya kristenisasi dan lain-lain. Bahkan belum lagi kesirikan di Cianjur itu Masya Allah ya, berkaitan dengan padi yang terkenal dengan pandan wanginya, tinggal 6 hektar tuh. Saya survei langsung ke sana, itu udah gak banyak. Dan ternyata beras Cianjur itu the best rice in the world, cuma 2 tempat adanya yang sama karakternya. Satu di Cianjur, satu lagi di Siberia. Ini sejarah ini nggak sampai ke kita kan? Bahkan sampai orang Cianjur nggak berani makan beras Cianjur. Kenapa? Karena mahal di negerinya sendiri. Di tempatnya saja sudah di atas 15.000 per kilo. Mereka mau makan gimana di sana? Aneh kan? Ini ada hal yang mesti kita luruskan nih. Nah, buka chapter MBI di sana. Kalau bisa MBI besok yang pegang semuanya. Lagi teman-teman di Tanjung Priok, tolong kita jangan cuma warawiri. Ini ikan-ikan asin daerah sana sampai ke Marunda sana. Antum yang berhak untuk mengelola itu harusnya. Gimana caranya supaya kita bisa masukkan? Karena orang Indonesia nggak makan ikan asin kayak ada yang kurang hidup. Antum bisa. Dan lainnya lah intinya kayak gitu ya. Mungkin satu lagi siapin ya, jauh-jauh datang kasihan ini. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Burban dari chapter Bogoraya. Iya, Bogoraya. Apa Ustaz di luar tema? Anak pemuda Ustaz, ada ingin sekali berhaji, cuman karena seperti kebutuhan mau menikah, terus mau punya rumah dan punya hak yang lainnya, jadi kayak haji itu kayak di belakang gitu. Iya. Apa nih tips-tipsnya? Baik, barakallah. Ya, anak mau haji Ustaz, cuma anak masih muda nih Ustaz. Anak punya kepentingan yang mungkin anak mengesampingkan urusan haji. Lah, akhir. Orang suka berpikir kalau haji itu diakhirkan. Ya, saya sering sampaikan di beberapa tempat, kenapa sih kita nggak buka tabung haji, bro? Kalau kemarin Baker umroh Baker, haji Baker, bisa. Nanti kami bisa bantu kalau gimana caranya supaya dapat nilai-nilai khusus gitu ya. Nah, intinya sih, kalau memang bicara cash itu berat karena ada kepentingan yang lain, kita bicara nabung. Korban juga sama. Ini kan sudah mulai masuk bulan Muharram, ya. Nanti untuk bulan berikutnya, ini kan 11 bulan ke depan, kita bisa nabung dari sekarang sehingga Idul Adha yang akan datang kita bisa korban. Tolong tiap chapter ini ada manajemen buat tabung korban, bikin tabung haji gitu ya, supaya agama ini nggak berat. Ya kalau kita dadakan berat dalam kondisi kayak gini berat. Tapi kalau antum biasa 10.000 sehari, sebulan kan 300.000 bro. Setahun itu antum sudah punya 3,6. 3,6 itu kan kambing bohong sudah antum potong. Lebih disiplin lagi nih kita mau usaha setelah ini. 50.000 satu hari. Sebulan kan 1,5 juta. Kebayang tidak? Ya tahun depan antum bisa umroh. Bisa. Lalu sekarang transfer bisa via handphone, nggak berasa antum bisa keluar 50. Kalau didisiplinkan bisa sebenarnya. Makanya kalau bahasa antum punya kepentingan agak susah mengiyakan. Karena antum yang tahu kepentingan tersebut. Antum pengen orang tua, pengen nikah, pengen ini, iyalah. Akhirnya jadi bingung. Tapi kalau di manage dengan menabung, ya, disiplin, insya Allah. Ya. Apalagi kalau antum punya ilmunya, ya, antum bisa lebih sering untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya masih ingat di tahun 2000-an awal gitu ya. Saya tuh ngayal banget pengen haji.
Saya ngayal pengen rutin umroh. Saya bukan orang kaya, tadi orang kaya bukan. Cuma guru-guru saya ngajar disiplin. Kalau kamu memang punya harta, menabunglah. Kalau nggak punya, berilmu lah. Akhirnya itulah yang membuat kita bisa gampang berbuat baik gitu. Kenapa? Allah jadikan kita tamu, akhi. Allah jadikan kita tamu. Jadi sebenarnya haji umroh itu tamu Allah. Nah, layakkah kita jadi tamu Allah? Kalau bicara berangkat, semua bisa. Hatta koruptor saja mau ditangkap sama KPK, umroh dulu. Minta tolong Tuhan. Tolong Tuhan yang ketangkap, aku Tuhan. Gitu. Tapi kan cuma datang, kadang nggak ngefek. Ya, Ana yakin sekali deh. Antum ini nggak lama lagi haji, insya Allah. Ya, karena kuat keinginan antum untuk haji. Yang penting layak tidak antum jadi tamu Allah, yang paling pentingnya. Allah Bismillah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz ya. Masya Allah, terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah bisa hadir. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian-kajian seperti ini, tapi mungkin saat-saat ini masih saat-saat pandemik ya Ustaz ya. Jadi kita harus ikuti aturan pemerintah. Dan dari kami juga dari divisi dakwah mengingatkan bahwa kita ini di masing-masing chapter ada MBI naik kelas Ustaz. Jadi jadi dari MBI yang kata Ustaz baru hijrah, nah kita yang udah sedikit MBI ini sudah hampir 3 tahun ya, jadi kita harus naik kelas. Jadi nanti ada chapter Depok, Tangerang, Bekasi, Jakarta, nanti ada program-program MBI naik kelas. Tafadhol aku bisa menghubungi masing-masing chapternya gitu kan. Dan mungkin selanjutnya ada pengumuman dari sekjen kita, Sekjen Adi Widodo, sudah tepat saya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Muslim Background Indonesia, tentunya dari pemerintah pusat, tadi juga udah sempat disampaikan oleh pembina kita terkait tentang koperasi dan juga istilahnya, ayo kita gerakkan perekonomian juga buat teman-teman mungkin di sini yang punya sumber ataupun yang bisa kita kelola dan juga kita bisa salurkan kepada teman-teman. Jadi kita harapkan nantinya MBI akan bentuk koperasi ini, harapkan nanti teman-teman bisa belanja kebutuhan pokok ataupun apa dengan melalui kami juga di sini. Nanti kita juga bisa antarkan nantinya, dan juga nanti mekanisme seperti apa nanti kita akan share kepada teman-teman. Jadi di sini kami juga kesempatan siang hari ini kita akan deklarasikan. Jadi deklarasikan seperti chapter, tapi bukan chapter. Jadi dia punya ini sendiri, yaitu koperasi. Alhamdulillah kita sudah 7 ketua dari koperasi tersebut dan akan kita deklarasikan. Untuk anggotanya bebas, tidak terbatas hanya 1 chapter aja, tapi seluruh chapter bisa untuk gabung di koperasi kita. Nantinya juga mekanismenya secara syar'inya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, nanti juga akan didiskusikan juga dengan pembina kita di sini dengan Ustaz Tuhan dan ketua nanti yang akan terpilih nanti untuk kita share informasinya seperti apa sih mekanisme dari koperasi kita. Tujuan kita adalah bukan simpan pinjamnya, tapi adalah untuk penjualan dari barang-barang yang untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sendiri, dari kita untuk kita tentunya. Itu sih target utama kita. Jadi kita juga memakmurkan anggota kita juga, terus kita juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita juga. Nah, kita harapkan teman-teman semuanya bisa ikut serta dalam keanggotaan koperasi nanti. Untuk teknisnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Tapi dalam kesempatan hari ini kami pengurus pusat menunjuk Adi Luki sebagai ketua dari koperasi yang sudah kita bentuk. Insya Allah berjalan dengan lancar. Untuk kami silakan Adi Luki. Nanti kita juga di sini akan share ke beberapa chapter tentang koperasi. Nanti beliau juga akan tanyakan langsung, akan diskusi langsung dengan Ustaz Subhan seperti apa aturan main kita. Dan insya Allah kita juga harus sesuai syar'inya nantinya seperti apa. Dan teman-teman juga bisa mencatat nomor telepon beliau di 0817. Silakan catat. Mungkin ada yang kepengen bergabung karena kita juga pengen anggotanya dari kita semuanya. Bisa nanti informasikan ke beliau, Aki Luki namanya, di 0817 141 251. Sekali lagi 0817 141 251. Nanti kita akan, itu dari chapter mana aja bisa gabung di koperasi kita. Insya Allah nanti dari pengurus pusat juga menyediakan tempat ya. Kemarin dari ketua umum kita juga sudah memberikan space juga
di sini sebagai base camp kita. Jadi barang-barang nanti apapun ini diantarnya dari sini semua. Jadi kita akan ada tempat yang dulu insya Allah bekas Dunkin ya. Bekas Dunkin kan kosong, nanti itu akan dijadikan tempat koperasi kita. Jadi punya teman yang punya produk apa yang bisa dijual atau apapun itu, yuk mari kita kembangkan MBI ini sebagai wadah yang bisa bermanfaat buat diri kita, terutama buat diri kita, keluarga kita, dan juga secara khusus, secara umumnya juga buat orang lain. Jadi buat teman-teman dari kita, untuk kita, saatnya kita juga bisa bangun perekonomian kita. Mudah-mudahan kita juga bisa berkembang dengan kita semua jadi wadah yang bermanfaat insya Allah. Oleh sebab itu, Ustaz Subhan, ini ketua terpilih kita Aki Luki, mungkin ada yang pengen disampaikan, tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Ya, akhi, kita menginginkan sekali bahwa wadah ini betul-betul menjadi sebuah fasilitas buat para bikers untuk lebih maju ke depan. Kalau tadinya orang hanya menganggap MBI itu cuma tempat kumpul belajar ngaji, saya pikir sahabat dekat Nabi juga bukan cuma dapat ilmu ngaji, ya, ekonominya juga Masya Allah, sehingga bisa menguasai 3/4 dunia. Why not gitu loh, kita kumpul di sebuah wadah yang di dalamnya beragam manusia. Visi-visi kita sama, kita pengen menjadi makhluk yang tercipta untuk beribadah kepada Allah. Cuma kita hidup di dunia ini kan butuh survive. Makanya Anda berbuka diri sama teman-teman, karena kita juga punya komunitas tajir, teman-teman pengusaha nih yang insya Allah kedepannya nanti, sehingga ketika kita ngobrol begini nih, kita udah nggak ada lagi makan kue bukan bacaan MBI gitu, air juga sama dan lain-lain gitu. Kenapa? Ada peluang bisnis dari kita untuk kita gitu. Dan kita tahu juga berkeluh kesah, karena memang kalau perlu memang ada kreativitas dalam MBI ini untuk lebih mengenal warga MBI itu sendiri, bro. Kita kurang silaturahmi karena kondisinya tepat pandemi ini ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa saling mengetahui di antara kita. Alangkah baiknya kalau ada teman-teman yang bisa mendatangi teman lain dan kita mengetahui bahwa kebutuhan mereka seperti apa. Kita punya chapter di setiap wilayah. Chapter di setiap wilayah. Kenapa di setiap chapter itu kita nggak pernah hidup untuk saling menceritakan bahwa kondisi kita gini. Kenapa mesti Anda dengar langsung dari orang di wilayah tersebut yang mereka mengeluh tentang telur asin mereka yang sampai busuk nggak laku, akhirnya gulung tikar. Padahal di dunia mana yang bisa ngasihin telur lebih Indonesia gitu loh. Ya, dulu kita nggak kenal kulkas, orang Brebes bisa tuh bikin telur itu awet setiap bulan dengan diasinin. Negeri kita tuh kreativitas itu nggak diapa. Kenapa? Karena kita dibikin bodoh. Dalam buku Api Sejarah yang sedang saya baca dan sedang buat filmnya ini betul-betul terbuka mata saya, Allah Karim. Iya. Dan jika bahkan sudah ada sejak zaman Belanda, bagaimana caranya orang Indonesia ini bodoh dan mengandalkan pasar yang isinya impor dari luar, sehingga nggak ada lagi petani yang hafal Quran karena ulama sudah nggak ada bertani. Kenapa? Akhirnya dihentikan. Ulama sudah nggak ada lagi yang berkreativitas, semua belajar di pasar. Kalau sudah bicara pasar, kita bicara apa? Suplai dari luar. Nah, terjadi sekarang kan, aneh sampai orang kampung nggak bisa nanam singkong, itu aneh gitu loh. Dan saya lihat di Bogor sama, terjadi seperti itu. Baik, nah, kita nggak pengen di MBI begitu, makanya saya pengen berbagi. Sebenarnya sih tujuannya ini karena manfaat trading ya. Tetap kita trading, walaupun teman-teman nggak tahu ya, kadang-kadang saya masih datang ke beberapa tempat untuk stock shot sebenarnya, sambil ngomong ke beberapa orang setempat. Saya bilang sama teman-teman, sama Rizko, Rahmat dan lain-lain, saya suka datang ke rumah ya, Agung dan teman-teman. Kenapa sih kita nggak punya wadah untuk bicara bisnis? Karena kita punya potensi yang banyak untuk itu gitu loh. Tinggal saya bilang, saya bukan ahlinya, nanti ada yang lebih ahli. Nah, saya berharap antum bisa menjadi bagian dari ahli tersebut untuk memanage koperasi ini, insya Allah ya. Intinya bro, yuk kita berpikir bagaimana bermanfaat buat teman-teman di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman secara simbolis mungkin kita berikan, tapi insya Allah ini ketua kita salaman. Nah, yuk. Alhamdulillah koperasi sudah terbentuk, chapternya sudah ada ketua. Buat teman-teman yang ingin bergabung di kepengurusan ataupun menjadi anggota tidak terbatas ya. Dari chapter mana aja bisa untuk daftar di bidang divisi koperasi ini. Jadi dia kayak berdiri sendiri seperti chapter. Kita sebagai pengurus pusat, sebagai tim pengawas, insya Allah mudah-mudahan kita selalu kontrol dan monitor terus dengan pengurus dan lain-lain.
Gitu aja dari kita, terima kasih. Buat yang ingin lebih lanjut bisa nanti diskusikan, nanti juga ketua akan diskusikan karena Ustadz masih ada keperluan berikutnya. Silakan Ustadz, akan live berikutnya. Jadi buat teman-teman sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Makanya kita pengen sesuatu yang bermanfaat buat komunitas kita, wadah kita ini, sehingga Ustadz juga menyarankan bahwa koperasi ini sangat ini. Dan kita juga ada hadir teman-teman dari ini, ada ketua chapter dari Singkawang. Mana Singkawang? Nah, beliau silakan berdiri Aki. Wah, ini dari saudara kita MBI Singkawang. Mungkin buat teman-teman yang ingin ataupun sedang ada keperluan di sana bisa temuin beliau. Insya Allah beliau bisa nanti menemani, bisa kumpul dengan teman-teman MBI di Singkawang. Setelah jazakallah udah hadir Aki, alhamdulillah kehadiran beliau juga bisa mewarnai kita di kajian pertama ini. Luar biasa. Dan juga dari Bekasi, mana Bekasi? Bekasi berapa orang? Masya Allah, Bekasi hadir. Dari Tangerang? Wah, ya. Dari Tangerang hadir. Dari Depok? Wah, selalu dari depan di Depok. Sisanya Jakarta ya? Jakarta mana Jakarta? Di luar itu Bogor, mana Bogor? Ada Bogor juga ada. Bogor, Depok, udah, Tangerang, Bekasi. Yang dari luar kota, Singkawang. Mana tuh? Jadi memang ini kajian yang luar biasa di pertama kita, luar biasa kehadiran teman-teman semua dari Bekasi, dari Depok, dari Bogor juga hadir semua. Terima kasih jazakallahu khairan. Insyaallah kita juga akan ada lanjutannya kajian berikutnya, mungkin divisi dakwah yang akan mulai rutin lagi kegiatan kita di ahad keempat ya, atau di ahad keberapa nanti ahad ketiga insyaallah kita akan coba. Kan kita juga kemarin sempat kehilangan guru kita ya, guru kita yang rutin ya, kebetulan juga beliau juga mertuanya pembina kita satu Bangutir Ustadz Firdaus almarhum udah meninggalkan kita. Insya Allah kita juga akan carikan guru yang mungkin bisa mengisi di kajian rutin MBI nantinya. Insya Allah tidak akan mencoba mencari guru tersebut dan sudah beberapa yang akan konfirmasi nantinya. Jadi nah ini teman-teman kita harapkan dari chapter saya lihat juga dari Tangerang juga rutin juga mengadakan kegiatan kajian. Terus kegiatan dari Jakarta, juga dari Bekasi. Ayo Bekasi, ini Anda lihat belum mulai kajian lagi. Kita mulai minimal bisa ikut gabung bersama kita di sini di ahad ketiga. Jadi buat teman-teman yang kumpul kita, wadah kita, dan insya Allah mudah-mudahan koperasi juga bisa berjalan. Sudah nanti tempatnya ada di kebetulan di tempat di Almadia sekitaran juga di sini. Insya Allah yang punya produk, yang punya apapun itu bisa kita nanti jual dari teman-teman yang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mudah-mudahan bisa berkenan nantinya bisa membeli di tempat kami. Kita akan memberikan layanan pengantaran nantinya insya Allah. Buat teman-teman juga jangan ragu-ragu untuk nanyakan kepada kami. Insya Allah Pak Lu gada ya, kalau mau gua ada gitu ya insya Allah. Kita akan memenuhi kebutuhan itu dan mudah-mudahan kayak tadi Ustaz kita juga bisa membuat produksi sendiri barang-barang misalnya kayak air mineral ataupun apapun itu kita bisa produksi. Ayo yang punya teman-teman yang punya ide ataupun yang sudah pakarnya mungkin yang di bidang koperasi, ayo kami mengharapkan teman-teman bisa bergabung bersama kami di sini bersama Aki Luki nanti koperasi. Jadi koperasi ini seperti chapter jadinya. Jadi dia berdiri sendiri seperti chapter, tapi bukan chapter tapi susunannya, kepengurusannya dan kewenangannya seperti chapter. Dia akan mengelola di koperasi tersebut. Kami pusat hanya sebagai tim pengawas dan juga sebagai istilahnya juga mendukung ke beberapa chapter nantinya. Mungkin untuk saat ini kita coba akomodasi di sekitar Jabodetabek dulu, karena kan mungkin pesan dari Kalimantan, dari Singkawang pesan beras, mungkin kita kirim ke sana juga. Biayanya mahal. Jadi kita mungkin trialnya adalah di wilayah Jabodetabek. Insya Allah juga nanti di daerah-daerah lain untuk buka dengan chapter di bawah nanti beliau silahkan. Tapi yang jelas intinya kita harus bergerak kapan lagi. Jadi makanya tadi Ustadz sudah melempar omongan, makanya kami dari pusat langsung mendeklarasikan biar ada progres ke depannya sehingga di masa yang seperti ini kita bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman semuanya.
Itu aja dari kami semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kami pengurus pusat atas nama juga panitia pelaksana acara kajian ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman.